Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Tribun Belajar yang disiarkan langsung dari Tribun Kaltim Jalan Indra Kilam. Adik-adik sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat mengikuti kelas kita, kelas pembelajaran jarak jauh, kelasnya Tribun Kaltim bekerja sama dengan KKG Kota Balikpapan. Hari ini kita akan belajar tentang mupel agama dan mupel PJOK. Ya, baik, telah hadir di tengah-tengah kita. Yang di sebelah kanan Kak Yitna ini ada Kak Awal, ya, dari SD 001 Balikpapan Tengah, ya Kak ya. Oke, kemudian yang di sebelah kiri Kak Yitna ada Kak Rahmat dari SD 020 Balikpapan Utara. Oke, hari ini kedua kakak kita ini yang akan memandu adik-adik menyampaikan materi mupel agama dan mupel PJOK yang ada di tema 2. Jadi disiapkan dulu, semuanya disiapkan, perlengkapannya disiapkan. Jangan lupa tetap patuhi protokoler kesehatan yang ada, karena Balikpapan beberapa hari ini kondisinya semakin kurang membaik. Ya, Mbak Wali Kota juga sudah meneruskan untuk beberapa tempat yang dipakai untuk berkerumun itu ditutup untuk sementara atau tidak diperkenankan. Jadi adik-adik tetap stay di rumah, kita belajar dari rumah, biar kami kakak-kakak kalian yang ada di sini menyampaikan materinya dari Tribun Kaltim. Baik adik-adik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Kak Awal untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Awal. Terima kasih Kak Yitna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan memasuki tema yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Next. Kalau lihat di kompetensi dasar yang akan kita pelajari, ya, tujuannya ketika adik-adik sudah mempelajari ini, tertanam di dalam diri itu keimanan kepada hari akhir yang kemudian nanti dibuktikan dengan perilaku akhlak yang mulia. Jadi kalau kita belajar ini nanti sudah paham, dipelajari, nanti kakak yang bimbing. Setelah ini insya Allah nanti diharapkan ya adik-adik memiliki perilaku akhlak yang mulia. Oke, next. Materi yang pertama ya, yang insya Allah kita mereview dulu pelajaran-pelajaran kita di kelas-kelas sebelumnya. Kalau adik-adik di kelas 5, di kelas 4, di kelas 3 ya sudah belajar tentang rukun iman. Ini ada 6 rukun iman yang kakak yakin semua adik-adik sudah paham, sudah hafal rukun iman. Dari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang ke-6 semuanya sudah hafal. Maka konsentrasi kita di siang ini ya adalah mempelajari rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Next. Ya. Kalau kita lihat ya, perjalanan hidup manusia itu ya, perjalanan hidup manusia, kita sebagai manusia itu dimulai dari mati, kemudian nanti hidup ya, kemudian nanti akan mati lagi, kemudian akan hidup lagi. Ini yang harus kita pahami gitu ya. Jadi kita itu akan hidup itu 2 kali, mati juga 2 kali. Kita sudah mengalami 1 kali mati dulu sebelum Allah ciptakan kita dalam keadaan mati, kemudian Allah hidupkan. Lahir nih, adik-adik kan tidak langsung gede, tidak langsung tiba-tiba pakai tas datang ke sekolah, enggak. Kecil dulu, bayi dulu, ya gitu kan, nangis. Ketika kalian dulu lahir, orang di sekeliling kalian menangis gitu ya. Menangis, ada yang terharu gitu ya, ada yang bahagia gitu ya. Orang tua itu kadang-kadang menitikkan air mata, tapi menangisnya bukan menangis sedih, menangis bahagia.
Orang tua ketika menyaksikan anaknya lahir, ya Allah, alhamdulillah anakku lahir. Hidup kita di sini, di hidup yang pertama. Hidup yang pertama. Tapi nanti kita akan mengalami mati. Untuk apa? Untuk hidup yang kedua. Ini kata siapa kakak katanya? Bukan kata kakak ya, bukan kata siapa, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita lihat surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bisa dilihat di slide-nya. Ada 2 kali mati, ada 2 kali hidup. Mengapa kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati? Kita ini mati. Lalu Allah menghidupkan kamu, dihidupkan kita. Hari inilah kita hidup yang pertama ini. Kemudian kamu dimatikan. Nah, nanti kalau adik-adik sudah sering menyaksikan gitu ya, sudah sering di lingkungan sekitar, kadang-kadang ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, itu manusia itu mengalami kematian. Mati yang kedua itu. Mati setelah itu nanti akan dihidupkan kembali, dan itulah sebenarnya mati itu adalah starting point untuk kehidupan yang kekal abadi. Jadi mati itu bukan akhir dari segala-galanya, justru itu awal dari kehidupan yang baru. Maka kalau ada orang kemudian ada berita orang bunuh diri untuk mengakhiri banyak masalah dengan apa-apa kemudian bunuh diri, itu sebetulnya orang yang pemikirannya sangat dangkal sekali. Karena apa? Karena sebenarnya mati itu adalah starting point, titik nol lagi, nanti gitu. Mulai dari situ kita akan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan. Nah, nanti yaumil qiyamah nanti. Nah, itu yang kita pelajari hari ini gitu ya. Proses nanti kita dari mati sampai kita hidup lagi. Supaya apa? Kita sebagai orang yang beriman, rukun iman yang kelima, mengimani adanya hari akhir. Suatu saat segalanya akan berakhir gitu ya. Suatu saat segalanya akan berakhir. Untuk itu, nah, nanti akan ada simulasi sedikit. Kakak sudah siapkan ada tayangan video bagaimana simulasi hancurnya alam semesta ini ya. Bagaimana simulasi hancurnya alam semesta. Next ya, slide-nya next. Bagaimana simulasi alam semesta, hancurnya alam semesta. Silahkan disimak.
Next. Baik, bagaimana adik-adik setelah tadi menyaksikan tayangan? Itu hanya simulasi ya, hanya simulasi film yang dibuat oleh manusia, yang sesungguhnya kejadiannya hari kiamat nanti, hari akhir nanti lebih dahsyat dari itu, gitu ya, lebih dahsyat dari itu. Sampai-sampai di dalam Al-Quran dijelaskan seorang ibu itu lupa dengan anaknya, gitu ya, lupa dengan anaknya. Saking apanya? Saking paniknya dia, saking paniknya menyelamatkan diri masing-masing. Ya, baru kita masuk di materi selanjutnya adalah makna hari akhir, gitu ya. Makna hari akhir di tampilan bisa dilihat, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di alam semesta. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, dan waktunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Ya, hari akhir. Jadi kalau adik-adik sudah sering mengaji, membaca Al-Quran, itu sudah dijelaskan di banyak tempat, di banyak surat dijelaskan bagaimana kejadian hari akhir, bagaimana dahsyatnya hari akhir. Itu bisa adik-adik baca ya. Kakak yakin semua di rumahnya itu, di rumah adik-adik ada Al-Quran ya, ada Al-Quran. Al-Quran itu jangan cuma disimpan, ya dibaca gitu ya. Al-Quran itu dibaca, apalagi yang sudah ada terjemahnya dibaca gitu ya. Nah di situ nanti next ada Al-Quran surah Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah secara spesifik itu bagaimana menceritakan kejadian hari akhir gitu ya. Al-Qari'ah, kenapa dipilih Al-Qari'ah? Nah, karena familiar dengan adik-adik, yang kebanyakan dari adik-adik sudah hafal surah ini gitu ya. Tinggal nanti dibaca lagi terjemahnya ya. Pada hari itu dijelaskan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu ya, manusia seperti laron yang berterbangan gitu ya. Bahkan gunung-gunung aja seperti apa? Gunung itu seperti apa? Bulu atau kapas atau apa yang ditiup kemudian terbang begitu ya. Gunung ya, gunung yang sebesar itu tidak ada apa-apanya kalau pas kejadian hari akhir. Maka kemudian selanjutnya nanti adik-adik juga akan belajar juga apakah kiamat itu hanya seperti itu gitu ya. Di dalam terminologi kiamat itu nanti akan dibagi dua gitu ya. Next, ada kiamat kecil, ada kiamat besar gitu ya. Kiamat kecil disebut dengan kiamat sugro ya, gitu ya. Kiamat nanti, kiamat yang besar disebut dengan kiamat kubro ya. Kiamat itu dibagi dua, jadi ya dibagi dua, ada yang kecil ada yang besar. Ingat saja itu. Nanti kalau di ujian itu pasti ada yang dimaksud dengan kiamat sugro, ada yang disebut dengan kiamat kubro gitu. Kita pelajari satu dulu. Yang pertama kiamat sugro. Next ya, kiamat sugro itu kecil, dalam bahasa Arab sugro itu kecil ya. Sugro kecil, shagir kecil gitu. Apa kiamat kecil itu? Kiamat sugro adalah berakhirnya atau hancurnya sebagian alam semesta. Jadi kalau tadi pengertian hari kiamat, pengertian hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta. Nah, kiamat kecil itu sebagian berakhir kehidupannya. Berakhir kehidupannya. Contoh yang pertama ya, bencana alam. Bencana alam, misalkan kemarin ya, beberapa waktu yang lalu terjadi bencana alam, tsunami, gempa di Palu. Artinya kehidupan di sana berakhir sebagian. Itu kiamat kecil bagi orang sana. Kita Balikpapan tidak mengalami. Kenapa? Karena kecil, karena hanya sebagian, tidak seluruhnya. Atau yang kedua, kematian. Kematian itu juga kiamat kecil, kiamat sugro. Kenapa? Karena sebagian saja yang mengalami. Ada tetangga kita yang meninggal, kita tidak ikut meninggal, maka itu disebut kiamat kecil gitu ya. Tapi kalau kubro, nanti mati semua. Bencana alam semua. Satu alam semesta, satu bumi ini. Atau kemudian ada seperti kecelakaan gitu ya, itu namanya kiamat sugro, masih ada mobil kecelakaan tabrakan. Nah itu kiamat sugro karena kecil, sebagian saja dari penghuni alam semesta ini, dari bagian alam semesta yang Allah ciptakan yang berakhir masa berlaku kehidupannya. Kalau sudah semuanya maka itu disebut sebagai kiamat kubro. Nah ini akan kita pelajari next ya. Ini kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya berakhirnya atau hancurnya seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta hancur. Mau Balikpapan kah, mau Jakarta, mau New York, mau New Delhi,
mau sampai di Johannesburg sana, pokoknya semuanya dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai utara, hancur semua, tiada ampun. Alam semesta ini hancur, mau buminya hancur, bulannya hancur. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim dijelaskan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari ketika bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lain, dihancurkan, diganti. Nah, kalau dilihat ya ada ayat yang biasa populer gitu ya, dan adik-adik hafal, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat gitu ya, zilzal, guncangan yang sangat dahsyat gitu ya, sampai dibalik gitu yang dari dalam bumi keluar, itu zilzal artinya di dalam bahasa Arab gitu ya. Bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, ini kejadian-kejadian nanti di hari kiamat nanti, hari akhir, hari berakhirnya kehidupan di alam semesta. Next. Ya. Kemudian kita masuk ke tanda-tanda hari akhir ya. Ada tanda-tandanya. Kapan sih hari akhir itu? Tidak tahu, tidak ada yang tahu. Bahkan pernah ada malaikat yang kemudian menyerupai manusia datang kepada Nabi Muhammad, tanya, "Ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah." Dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, karena ini malaikat ya, tanya langsung, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat?" Kata Nabi Muhammad, itu kejadian itu Nabi Muhammad sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Yang lain tidak tahu kalau yang datang itu malaikat Jibril gitu ya. Nabi Muhammad tahu. Kata Nabi Muhammad, "Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian kalau begitu gitu ya, akhbirni an amaratiha. Coba tanda-tandanya gitu. Nah, tanda-tandanya kalian pelajari di tema kedua ini. Next, ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil kiamat ya. Tanda kecil kiamat yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kalau sudah ulama banyak ya, ilmu diangkat dari dunia ini, itu sudah tanda-tanda kiamat sudah dekat ya. Kemudian yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Anak-anak ya, adik-adik, anak-anak kecil sudah tidak rajin lagi mengaji. Nah, itu sudah tanda-tanda kiamat sudah dekat ya. Maka rajin-rajinlah mengaji gitu ya, supaya kiamatnya masih jauh. Kemudian maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Orang mabok sudah tidak malu-malu lagi. Orang berzina sudah tidak malu lagi, orang mencuri, orang korupsi sudah tidak malu-malu lagi. Itu tanda kiamat. Karena apa? Jelas maksiat makin terang-terangan gitu ya. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Ini sudah banyak laki-laki yang berdandan kayak perempuan, atau sebaliknya perempuan jadi laki-laki pengen kelihatan sangar gitu. Oh, gitu ya. Itu juga tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi. Ya, udah bumi ini sudah tidak beraturan lagi. Yang harusnya musim hujan kok panas gitu. Yang maksudnya musim panas kemudian hujan. Nah, ini juga tanda kecil kiamat. Tapi belum, kiamat belum gitu ya. Nah, gitu. Kemudian minuman keras dan barang terlarang ya, seperti narkoba gitu ya, bebas beredar. Ini kalau sudah seperti ini, banyak kan berita-berita itu narkoba di mana-mana. Adik-adik jangan sampai ya kena narkoba gitu ya. Nah, dan kriminalitas yang lain sudah merajalela, itu berarti dunia ini sudah berada di akhir gitu ya, di akhir zaman, tinggal menunggu kehancurannya. Tapi belum gitu ya. Sebelum datangnya tanda-tanda besar yang akan kita bahas selanjutnya. Next ya, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ini di antaranya yang banyak ya, yang terkenal, yang masyhur adalah munculnya kabut dukhon. Nanti ada asap yang menyelimuti bumi ini, sehingga katanya gitu ya, ada ulama yang mengatakan nanti manusia itu seperti wajahnya itu jelek gitu. Karena apa? Karena saking asap itu menimbulkan penyakit seperti itu ya. Jadi kalau sekarang pakai masker gitu. Oh, enggak bisa. Kalau sekarang masih bisa pakai masker ya, corona pakai masker gitu ya, supaya aman, supaya apa? Ada protokol kesehatan. Tapi kalau sudah tanda kiamat besar enggak bisa dilawan gitu ya. Enggak bisa dilawan. Atau munculnya dajjal. Dajjal yang kekuatannya itu kalau manusia lewat gitu ya. Kalau manusia lihat itu, lewat dajjal manusia lihat, kagum. Dajjal bilang, kalau nanti sebelum turun dajjal itu kan kemarau yang sangat panjang. Itu kemarau yang sangat panjang, dajjal bilang sama awan, awan langit turunkan hujan, hujan turun. Dilewati yang masa paceklik itu tanaman tidak tumbuh.
kuburan-kuburan bisa dibangunkan sama Dajjal. Bangun kuburan. Dari kuburan itu bangun orang-orang. Padahal itu jin-jin yang menyembah Dajjal gitu ya, bukan arwah orang yang meninggal kemudian bangun, enggak, menyerupai saja. Oh, itu mirip kakekku, ya itu betul. Maka banyak orang-orang yang beriman gitu ya. Dajjal ini mengaku Tuhan. Dajjal ini mengaku Tuhan. Datangnya seluruh kota besar di muka bumi ini, 2 kota saja yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah gitu ya. Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal. Maka ini sudah di akhir zaman, kalau sudah Dajjal turun ya sudah, kesannya cepat itu kiamat itu, tidak lama, cuma 3 tahun saja gitu ya. 3 tahun dari kemunculan Dajjal mungkin seperti itu yang dijelaskan gitu ya, yang dijelaskan dari keterangan para ulama, tidak lama kalau sudah muncul Dajjal gitu ya. Tapi kemudian nanti turun lagi Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam turun, karena di dalam keyakinan kita Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, kemudian nanti di akhir zaman akan turun. Perang melawan Dajjal gitu ya. Lalu kemudian munculnya dabah, binatang melata yang bisa berbicara. Bisa juga ini orang kafir, ini orang yang beriman gitu ya. Munculnya dabah, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, spesies makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga yang dikurung saat ini, kemudian nanti akan keluar muka bumi gitu ya. Kata orang-orang dulu, kakak sering diceritain, nanti nyerang kita, katanya bahkan ada yang makan manusia katanya gitu ya. Itu Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Banyak gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah matahari muncul dari barat, tidak lama pokoknya itu hitungannya, kiamat akan segera tiba. Itu ya. Endingnya di situ, matahari muncul dari barat. Tapi tenggelam lagi ke barat. Besoknya sudah tidak bisa lagi, amalan sudah tidak lagi diterima. Mau kita sholat apa tidak dicatat lagi. Bahkan di dalam riwayat para ulama, nanti itu mushaf Al-Quran sudah tidak bisa dibaca. Orang mau ngaji, loh kok tidak ada? Orang yang hafal Quran hilang hafalannya, karena Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke Lauhil Mahfuz. Seperti itu bahasan tentang iman kepada hari kiamat. Hikmahnya apa? Next. Ya, kita belajar hikmahnya mempelajari hari akhir. Ya, menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita untuk berbuat kebaikan, menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Tiba-tiba kita lagi mencuri, pas nyawa kita dicabut di situ. Kan kita tidak tahu. Maka orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada rukun iman yang kelima, akan menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Contoh, durhaka kepada orang tua. Coba kita lagi marah-marah sama orang tua kita, marah-marah, disuruh apa sama orang tua, mama ini gini, tiba-tiba malaikat langsung nyabut nyawa. Kasihan gitu ya. Maka mulai hari ini tolong diperbaiki akhlaknya. Kita tidak tahu ajal kita itu kapan. Tiba-tiba lagi pakai narkoba, mati gitu ya. Tiba-tiba lagi berkelahi, mati. Lagi mencuri, mati gitu ya. Maka orang yang beriman kepada rukun iman yang kelima, selalu perbuatannya hati-hati untuk melakukan perbuatan amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, selalu waspada menjaga lingkungan gitu ya. Tidak menunda-nunda amal kebaikan. Mau bersedekah enggak usah ditunda, jangan-jangan sebesok kiamat gitu ya. Mau membantu orang tua besok aja, enggak usah. Jangan-jangan besok kita udah enggak hidup lagi. Mau mengerjakan tugas sekolah, kerjakan sekarang. Apalagi lagi sekarang online terus ya. Tugasnya nanti aja, enggak ketemu juga dengan guruku, jangan gitu ya. Karena adik-adik mengerjakan tugas sekolah itu ibadah gitu ya. Dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu wajib, faridatun ala kulli muslimin. Maka yang mengerjakan tugas itu juga ibadah, dicatat anak ini mengerjakan tugas gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Nanti ibadahnya siapa tahu besok kita sudah tidak ada, dicabut nyawa, tidak sempat mengerjakan tugas, tidak sempat mengerjakan satu kebaikan, kan rugi. Padahal satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu adik-adik ya. Hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kakak ini bisa difahami dengan baik, dan mudah-mudahan adik-adik juga semakin semangat untuk berbuat baik, menambah keimanan kepada Allah dan hari akhir, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dambaan kedua orang tua, menjadi kebanggaan orang tua di yaumil kiamah nanti. Karena satu investasi orang tua pada adik-adik, pada anak-anak itu adalah apa?
waladun solihun yad'ulah, anak soleh itu menjadi investasi bagi kedua orang tua kalian. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalian Allah Subhanahu wa taala dititipkan ya di orang tua kalian supaya apa? Menjadi investasi yang baik. Jangan sampai menjadi beban di dunia, beban lagi di akhirat gitu ya. Kalau mau jadi beban di dunia, di akhirat jangan jadi beban. Di dunia mungkin kalian mengecewakan orang tua gitu ya, tidak sesuai harapannya seperti yang diharapkan orang tua, tapi di akhirat nanti buktikan kalau kalian itu adalah anak-anak yang solih, anak-anak yang berbakti, mengangkat derajat orang tua di akhirat kelak. Demikian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan dikembalikan kepada kakak Yitna. Silakan. Oke, terima kasih Kak Awal. Subhanallah, gimana adik-adik? Sungguh luar biasa ya, penjelasan yang komplit, penjelasan yang jelas, dan ternyata luar biasa memang. Apa yang akan kita alami itu sesuatu yang luar biasa. Kita akan mengalami hidup mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi. Dan ternyata kematian jasad kita yang dibawa orang nanti dikubur sama teman-teman kita, sama keluarga kita, itu adalah awal dari sebuah kehidupan. Bukan begitu Pak Ustaz? Betul. Ke awal ya. Iya, betul. Awal ya. Jadi begitu, seperti yang ke awal tadi sampaikan. Ya. Oke, jadi adik-adik ini ada beberapa yang hadir ke awal. Banyak ini yang dari SD 001 Balikpapan Tengah, kemudian juga ada dari barat, bahkan dari utara juga ada. Ya, luar biasa. Ada juga dari Bapak Ibu guru, ada Kak Ferry di sini. Ya, Kak Ferry hadir, ada beberapa juga orang tua saya lihat hadir, tapi masih belum ada pertanyaan. Jadi yang di rumah adik-adik, bagi yang lagi nonton, kalian boleh nanti menyampaikan pertanyaan kepada Kak Awal, kemudian nanti Kak Awal akan menjawab, baik itu melalui komen atau live chat yang ada di situ, atau nanti juga ada tugas yang disampaikan Kak Awal, nanti bisa dijawab di link yang sudah disediakan. Nanti link akan disebarkan. Kemudian kalau yang belum bisa, bagaimana cara mengumpulkan di linknya, nanti silahkan bertanya kepada guru kelasnya atau wali kelasnya di sekolah masing-masing. Pak, saya mau mengumpulkan tugas di YouTube model seperti ini ke Google Drive, caranya bagaimana? Nanti biar dijelaskan ya adik-adik ya. Tetap semangat sekali lagi, karena setelah ini kita akan kembali menghadirkan satu kakak kita yang luar biasa dari SD 020 Balikpapan Utara, Kak Rahmat, yang akan menyampaikan MUPEL PJOK. Oke, mungkin kita break dulu untuk memberi kesempatan kepada Kak Rahmat untuk mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Oke, ya, kembali lagi adik-adik, kita berada di Tribun Belajar, ya. Ada di Tribun Belajar dengan Kak Awal dan Kak Rahmat di sini. Hari ini kita MUPEL Agama dan MUPEL PJOK. Setelah tadi Kak Awal menyampaikan materinya, selanjutnya kita akan kasih kesempatan kepada Kak Rahmat untuk menyampaikan materi PJOK-nya. Silakan yang tadi sudah minum, sudah makan camilannya di rumah, kembali ke perangkatnya masing-masing, kembali ke YouTube-nya Tribun Kaltim, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya. Jangan lupa adik-adik di subscribe dan di like biar membantu kakak-kakak kita yang di sini untuk tambah semangat menyampaikan materinya lagi. Oke, silakan Kak Rahmat. Baik, terima kasih kepada Bapak Syidna sebagai pembawa acara kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik di rumah. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif. Bagaimana adik-adik di rumah kabar untuk hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk adik-adik semua, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing, dan semoga pandemi COVID-19 segera pergi dan berlalu dari negeri kita tercinta. Amin ya robbal alamin. Next. Selamat datang di program Tribun Belajar. Kali ini pada mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, khususnya bagi kalian yang duduk di kelas 6. Next. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil, sederhana dan atau tradisional. Kemudian pada kompetensi dasar 4.2 yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil, sederhana atau tradisional. Next. Nah, selanjutnya adik-adik kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu variasi gerak manipulatif menangkap bola, mendatar dan melempar bola mendatar yang dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari. Next. Nah, tentunya adik-adik masih ingat ya, pada pembelajaran di kelas 4 dan 5 pernah adik-adik pelajari apa itu gerak manipulatif, apa itu gerak lokomotor, apa itu variasi gerak, dan apa itu kombinasi gerak. Baik, kita simak bersama-sama ya. Next. Nah, yang pertama, gerak manipulatif. Apa sih Pak Guru? Apa sih gerak manipulatif itu? Nah, di sini Kakak akan jelaskan untuk adik-adik di rumah. Gerak manipulatif adalah aktivitas yang melibatkan motorik kasar atau anggota tubuh kita, tangan, kaki, tungkai dan sebagainya dalam menggunakan suatu objek atau benda seperti bola atau stick, ya, seperti itu adik-adik. Nah, untuk contohnya yaitu menangkap bola mendatar dan melempar bola. Jadi ada bendanya. Jadi gerakannya itu menangkap dan melempar. Objek atau bendanya itu adalah sebuah bola. Baik itu bola besar atau bola kecil boleh ya. Next. Nah, selanjutnya adik-adik, gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Tentunya adik-adik masih ingat? Iya, pasti masih ingat. Karena ini sudah kita pelajari pada kelas sebelumnya. Kelas 4 itu ada variasi, kelas 6 itu ada kombinasi gerak ya. Di situ juga ada lokomotornya. Lokomotor itu apa sih, Kak? Ya, adik-adik silakan kita simak bersama. Lokomotor itu adalah gerak atau aktivitas memindahkan tubuh dari satu titik atau satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya sering kita lakukan sehari-hari, mulai dari berjalan, berlari, melompat, ya. Itu semua adalah contoh dari gerak
lokomotor, yaitu memindahkan tubuh kita dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Cukup mudah untuk dipahami, bukan? Oke, kalau begitu next kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada variasi gerak. Tentunya ini juga pernah adik-adik pelajari di kelas 4 ya, variasi gerak. Kakak di sini akan mengulang kembali apa itu variasi gerak. Variasi gerak yaitu satu jenis gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi ada satu gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya untuk variasi gerak manipulatif yang menggunakan suatu objek atau benda, itu ada menangkap bola mendatar, melempar bola mendatar, menangkap bola melambung, ya, menangkap bola menggelinding. Ya, itu adalah satu jenis gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara, disebut dengan variasi gerak. Seperti itu adik-adik di rumah ya, cukup mudah sekali untuk dipahami. Next, selanjutnya yaitu kombinasi gerak. Nah, ini tentunya juga adik-adik telah pelajari di kelas 5 ya. Kelas 4 itu ada variasi gerak, kelas 5 adik-adik pelajari kombinasi gerak, dan di kelas 6 adalah penggabungan antara variasi gerak dan kombinasi gerak. Kombinasi gerak itu Kak apa sih? Ya, kita simak sama-sama. Kombinasi gerak itu adalah menghubungkan dua jenis keterampilan gerak. Jadi ada dua keterampilan gerak yang bisa kita hubungkan. Contohnya keterampilan gerak manipulatif dan keterampilan gerak lokomotor, yaitu menangkap bola mendatar dikombinasikan dengan gerakan berlari. Yang lain kira-kira apa adik-adik? Banyak ya. Nah, satu contoh lagi, menangkap bola dengan dikombinasikan gerakan melompat. Iya, itu sama ya. Gerakan melempar dikombinasikan dengan gerakan melangkah. Itu juga sama. Ada dua jenis gerak keterampilan yang adik-adik lakukan, yang disebut namanya kombinasi gerak. Oke, next ya adik-adik. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menyajikan sebuah contoh video variasi gerak manipulatif melempar bola dan menangkap bola yang dikombinasikan dengan gerakan berlari. Silakan adik-adik nanti amati dan cermati ya. Next. Selanjutnya, nah di sini adik-adik kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak menanya. Nah, adik-adik silakan dari pengamatan adik-adik tadi melalui video, silakan adik-adik amati dan cermati. Silakan adik-adik gali dan identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan contoh dari video tersebut. Untuk kemudian adik-adik dapat ajukan kepada Bapak Ibu guru kalian, orang tua kalian atau teman kalian. Nanti boleh juga ditulis di kolom komentar ya. Next. Selanjutnya adik-adik kita masuk kepada babak mengasosiasi. Sekarang coba adik-adik diskusikan dengan orang tua atau teman kalian agar dapat menemukan variasi gerak manipulatif dan melempar bola dan menangkap bola yang dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari selain yang ditampilkan pada video tersebut. Jadi adik-adik menggali informasi
dan silakan adik-adik menemukan gerak yang selain di video tersebut. Silakan adik-adik mencoba ya. Next. Nah, sekarang adalah babak adik-adik mengkomunikasikan. Nah, setelah adik-adik berdiskusi, sekarang waktunya bagi adik-adik semua untuk dapat mempraktikkan dari hasil diskusi tadi. Nah, untuk babak ini akan dibagi menjadi 3 bagian ya adik-adik. Yang pertama yaitu bagian pertama yaitu pemanasan, yang kedua gerakan inti atau praktik, dan yang ketiga itu adalah gerakan pendinginan. Mari kita simak bersama-sama. Next. Nah, di sini kakak akan tampilkan contoh dari gerakan pemanasan. Silakan adik-adik di rumah untuk mengikuti gerakan tersebut. Baik adik-adik, pada video contoh pemanasan tadi, gerakan pemanasan terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang namanya pemanasan statis. Apa itu adik-adik pemanasan statis? Tentunya kalian masih ingat, yaitu, iya betul, yaitu gerakan pemanasan yang dilakukan dengan cara diam di tempat. Artinya adik-adik tidak berpindah tempat ya tentunya. Dan yang kedua yaitu pemanasan dinamis. Jadi adik-adik melakukan gerakan pemanasan dengan cara berpindah tempat. Seperti pada video tadi adik-adik contohnya adalah berlari. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah adik-adik setelah dirasa cukup melakukan pemanasan, mari kita praktik gerakan selanjutnya ya.
Selanjutnya adik-adik, baik adik-adik, bagaimana? Mudah sekali ya. Nah, setelah kalian melakukan gerakan praktik tadi, alangkah baiknya yang selanjutnya yaitu kalian melakukan gerakan pendinginan, yaitu untuk mengembalikan kondisi tubuh kalian pada kondisi normal. Mari kita simak video contoh yang kakak berikan. Ya, bagaimana adik-adik? Cukup mudah ya. Gerakannya dilakukan dengan cara berjalan santai sambil menggerakkan kedua lengan dan menarik nafas ya.
Seperti itu dilakukan adik-adik berulang-ulang sampai dengan kondisi tubuh adik-adik semua kembali normal. Next. Selanjutnya adik-adik kita masuk ke babak refleksi. Tentunya adik-adik telah mengikuti pemaparan kakak dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang kita refleksi kembali apa saja yang telah adik-adik pelajari pada pertemuan kali ini. Iya, tentunya kita telah mempelajari variasi dan kombinasi ya. Gerakan variasi itu apa, kombinasi itu apa, lokomotor dan manipulatif telah Bapak kakak jelaskan di depan tadi. Nah, nanti adik-adik identifikasi kembali kesulitan apa saja yang adik-adik temukan. Nanti adik-adik bisa sampaikan kepada kakak di kolom komentar ya. Next. Untuk materi selanjutnya adik-adik pada pertemuan di hari Kamis mendatang kita akan belajar bersama mengenai gerak variasi lokomotor, berlari dan melompat, dan dikombinasikan dengan gerak manipulatif menangkap bola kecil. Next. Nah, adik-adik setelah mengikuti pemaparan dari kakak, sekarang masuk ke babak tugas pengetahuan. Silakan adik-adik menjawab pertanyaan. Kakak sudah buatkan link di aplikasi Quizizz ya. Silakan adik-adik catat linknya dan kode kuisnya yang tertera pada deskripsi. Nah, itu adik-adik tampil ya. Oke, kode kuisnya jangan lupa. Nanti kalau minta kode kuis silakan dimasukkan. Adik-adik kakak tunggu nanti tugasnya. Next. Nah, sekarang pada tugas keterampilan. Pada tugas keterampilan di sini adik-adik kakak harapkan mampu mempraktikkan variasi gerak manipulatif menangkap dan melempar bola kecil dan dikombinasikan dengan gerak lokomotor berlari. Nah, tugas adik-adik semua nanti dapat dikirimkan melalui video kepada Bapak Ibu guru kalian ya. Next. Nah, sebagai penutup, adik-adik mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi COVID-19 lekas berlalu dari negeri kita tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Selamat mencoba, selamat belajar. Salam PJOK. Sehat, bugar, sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik luar biasa ya. Salam PJOK. Sehat, bugar, sportif. Sekali lagi nih. Salam PJOK. Sehat, bugar, sportif. Nah, luar biasa. Kasih aplaus yang meriah dong untuk kakak-kakak kita berdua yang di sini, Kak Rahmat dan Kak Awaludin. Oke. Ya, luar biasa. Kalau tadi Kak Awal bicara tentang agama, kini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak akan lama-lama di dunia ini. Bahwa kita ketika melaksanakan yang berhubungan dengan kerohanian, yang berhubungan dengan agama, maka kita harus seolah-olah besok kita akan mati. Bukan begitu Kak Awal? Iya, nah tapi di sebaliknya tadi yang disampaikan sama Kak Rahmat, ketika kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang di dunia, kita harus tetap sportif, harus tetap semangat, harus tetap mau terus menjaga kesehatan kita. Maka di dalam kondisi apapun, kenapa kalian sampai saat ini masih belum diperbolehkan datang ke sekolah? Karena memang di luar sana Allah lagi menguji kita. Ya, dengan apa? Dengan didatangkan adanya COVID-19 atau virus corona. Maka untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran itu, adik-adik untuk sementara belajar di rumah. Ya, biar kakak-kakak nanti dari seluruh Balikpapan, insya Allah akan Kak Yetna undang dan Kak Yetna hadirkan di sini untuk menyapa kalian yang ada di rumah. Oke, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat adik-adik yang begitu semangat dari seluruh kecamatan di Balikpapan hadir ini. Luar biasa sekali. Ada juga Bapak Ibu guru, ada Bu Oci tadi dari 002 Selatan. Makasih Bu Oci. Dan yang luar biasa hari ini ada Kak Sinta.
Kak Sinta dari Tanoto Foundation ikut menyimak. Terima kasih Kak Sinta. Ya, jangan lupa di like dan di subscribe ya Kak Sinta ya. Kak Sinta ditunggu materi-materi praktek baiknya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama Kak Sinta. Salam buat kakak-kakak yang dari Tanoto Foundation. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi ya, menyampaikan sesuatu yang menyebarkan virus kebaikan gitulah bagi kalau kami di KKG Utara menyebutnya. Kami juga mengundang kakak-kakak yang lain dari Balikpapan mana aja, Balikpapan Barat, seluruh penjuru Balikpapan. Kalau ada materi yang sudah siap kemudian mau disumbangkan kepada kita untuk ditayangkan di Tribun Belajar, kami dengan senang hati dan dengan semangat akan menerima itu. Dan kami juga mengundang sekali lagi pada kakak-kakak yang lain yang di sana, silahkan hubungi Pak Saptiansah. Nanti akan kami share ya kontaknya Pak Saptiansah selaku Ketua Panitia Pelaksana Tribun Belajar kita. Ya, nanti akan koordinir sama beliau ya, baik penyampaian materi, jadwal dan sebagainya. Sebelum ditutup ke awal sedikit, ini ada pertanyaan menggelitik juga nih dari adik-adik kita. Adik Raditya Darsana. Oke. Apa gunanya punya uang banyak tapi ujung-ujungnya kita juga akan mati? Kayaknya adiknya perlu dikasih semangat ini ke awal. Ya, silakan ke awal, nanti setelah dijawab bisa langsung closing materi. Ya. Oke, siap. Sini ya. Kamera yang depan kan? Untuk adik siapa tadi? Adik Raditya Darsana. Raditya Darsana ya. Untuk apa punya uang banyak kalau ujung-ujungnya mati juga gitu ya. Iya. Mati juga. Baik. Untuk apa punya uang banyak ujungnya matinya semua akan mati gitu ya. Nah, tapi semua juga butuh uang. Nanti mati itu butuh uang loh ya. Kakak itu juga di kampung itu kalau ada orang meninggal itu ternyata di Balikpapan untuk prosesi penguburan itu kurang lebih 2.500.000. Ya kan 2.500.000 itu untuk mati itu ya. Untuk mati 2.500.000. Jadi uang banyak itu sangat berguna. Supaya uangnya itu bisa berguna seperti apa? Dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna juga. Ya, gitu ya. Jadi kalau punya uang banyak bisa dipakai fasilitas untuk diri sendiri, sisanya kita bisa sumbangkan, kita bisa kasih bantuan ke orang lain. Jangan lupa disisakan juga untuk hidup yang nanti gitu ya. Kita punya uang 100.000, sisakanlah 10.000. Ada nanti Aditya tadi ya mampir ke masjid gitu kan, ada kotak infak nih, mau melongo di situ, lihat gitu ya, jangan sampai dibiarkan uangku 100.000, kasihlah 10.000, yang 10.000 itu bermanfaat nanti untuk di kehidupan selanjutnya. Jangan lupa gitu ya, seperti itu. Dan itu akan jadi uang kita. Uang kita yang sebenarnya yang itu gitu ya. Yang kita makan itu jadi apa sih? Dibelikan baju hilang gitu ya, selesai sampai ini. Dibelikan laptop juga ada dibawa mati. Nih, ada dibawa mati. Kakak ada laptopnya, ada handphonenya, ada dibawa mati gitu ya. Tapi yang kita sumbangkan, yang kita amal jariahkan itulah yang nanti akan dibawa mati. Ya, sangat berguna sekali. Ya. Betul, ya. Banyak uang bagus. Bagus. Kalau diumpahkan, disedekahkan gitu ya. Ya. Kalau sudah berlebih ya. Baik adik-adik, ya. Selanjutnya ke Kak Rahmat ya. Kak Rahmat, gerakan yang tadi sudah mempraktikkan beberapa gerakan, jangan lupa di rumah. Walaupun kalian di rumah, nggak sekolah, ya kalian harus tetap jaga kesehatan. Kalian harus tetap bergerak, harus tetap olahraga, harus tetap melakukan gerakan-gerakan kecil yang untuk menjaga daya imun kalian. Kenapa? Karena COVID-19 itu yang diserang adalah kekebalan tubuh kita. Maka kita harus jaga itu, kalian harus tetap semangat. Nah, kita kasih kesempatan kepada Kak Rahmat untuk closing materinya, penekanan-penekanan yang tadi sudah disampaikan Kak Rahmat. Silakan Kak Rahmat. Ya, baik adik-adik. Walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap jaga kondisi selalu sehat dan bugar. Ya adik-adik, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara selalu bergerak. Bergerak walaupun kecil, yang penting continue atau berkelanjutan. Itu akan dengan sendirinya meningkatkan daya tahan tubuh kita dan meningkatkan kebugaran kita. Otomatis kalau bugar, imun kita akan menjadi lebih baik. Otomatis virus-virus akan tidak bisa masuk ke tubuh kita. Jangan lupa walaupun kita berolahraga, tidak lupa kita menerapkan dan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan ya. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun, minum, makan, tidur, istirahat, olahraga seimbang. Jangan lupa. Salam PJOK, sehat, bugar, sportif.
Oke, terima kasih Kak Rahmat. Oke, demikian adik-adik hari ini yang kakak-kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan ini tidak akan hilang. Ya, video ini tidak akan hilang. Bagi yang tadi belum sempat nonton atau nontonnya setengah-setengah, bisa diputar ulang lagi kapanpun, ya, kapanpun tinggal buka channelnya Tribun Kaltim Official, maka kalian akan menikmati pembelajaran jarak jauh ini secara nyaman di rumah. Kalian bisa tiduran, kalian bisa sambil berolahraga dan apapun itu. Oke, besok kita akan kembali hadir ya di jam yang sama, di tempat yang sama. Kita besok akan menghadirkan siap-siap yang dari utara dan siap-siap juga yang dari Balikpapan Kota. Karena kakak-kakak kita yang dari utara dan Balikpapan Kota besok akan menjumpai kalian. Dan bagi adik-adik yang mau mengumpulkan tugas, jangan lupa link tugasnya bisa dilihat nanti di layar kalian ya, bisa dikumpulkan ke Google Drive yang sudah disediakan sama kakak-kakak panitia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar ruangan, kemudian jaga jarak, sering cuci tangan, dan mudah-mudahan semua yang terjadi hari ini, pandemik ini akan segera berakhir dan kita akan jumpa kembali di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oh iya. Ini. Mic-nya kebuka. Oh gitu. Oke. Ya. Iya, sip. Mantap. Alhamdulillah. Akhirnya.